Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 3 Agustus 2023. Bacaan Ekaristi yang menjadi pijakan kita diambil dari kitab Keluaran bab 40, di mana digambarkan Allah hadir dalam kemah pertemuan berupa awan yang menyelubungi kemah pertemuan itu. Dengan demikian, umat diyakinkan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka. Sedangkan pada bacaan Injil menyampaikan perumpamaan kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut dan mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah diseret ke darat, maka ikan-ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu dan yang buruk dibuang, seperti orang jahat akan dibuang ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, setiap kali kita berbicara mengenai akhir zaman, yang muncul adalah rasa takut karena mendengar bagaimana akhir zaman itu terjadi. Dalam kitab Wahyu akan banyak kita dengarkan akhir zaman. Juga misalnya bagaimana pada akhir zaman orang dipisahkan seperti kambing dipisahkan dari domba. Yang baik dimasukkan ke dalam surga, yang jahat dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Hari ini digambarkan seperti pukat yang ditebarkan dan mendapatkan berbagai macam ikan. Ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu dan yang jahat atau yang jelek dilemparkan ke dalam api, dibuang. Gambaran pada akhir zaman, manusia akan diadili dan mereka yang kedapatan setia akan mendapatkan kerajaan surga. Yang tidak setia mendapatkan hukuman. Situasi seperti inilah yang kadang-kadang menakutkan bila kita berbicara akhir zaman. Tetapi kalau kita di dalam hidup ini tetap mendengarkan, melaksanakan sabda dan kehendak Allah, kita tidak perlu takut menghadapi akhir zaman, karena mereka yang setia akan dikumpulkan ke dalam pasu atau kerajaan surga, dan yang jahat akan dibuang, dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Sekarang tinggal kita sendiri. Apakah kita selama ini mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya? Itu berarti
seperti ikan-ikan baik yang akan dimasukkan ke dalam pasu dan boleh menikmati kebahagiaan surgawi. Oleh karena itu, kita diingatkan lewat bacaan hari ini, apakah kita selalu mendengarkan sabda-sabda Allah, merenungkannya, dan kemudian melaksanakannya. Kalau itu bisa kita buat, maka yang ada adalah sukacita. Kita hendaknya seperti ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah. Seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Itu artinya kita hendaknya selalu mengenakan harta baru, anggur baru, sabda baru yang datang dari Allah, sehingga kita tetap akan terjamin karena anggur baru, harta baru menjadi kekuatan dan jaminan hidup kita. Kita yang telah menerima martabat pembaptisan hendaknya juga hidup baru menghadapi akhir zaman, di mana kita akan diadili, dan dengan demikian pula kita diharapkan setia sampai akhir, sehingga boleh masuk dalam pasu-pasu yakni kerajaan Allah dan tidak dibuang keluar. Maka pertanyaan permenungan kita hari ini, saya mengajak panjenengan untuk melihat bagaimana sikap hidup kita selama ini. Apakah selalu berorientasi melaksanakan kehendak Allah dan sabda-sabdanya, ataukah kita lebih sering mengikuti kehendak kita sendiri, kedagingan dan duniawi yang kadang-kadang menyimpang dari kehendak Allah? Harapannya kita semua semakin mampu mendengarkan sabda-sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya, sehingga akhirnya banyak orang semakin menjadi ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan dalam pasu-pasu, yakni surga abadi, hidup mulia bersama dengan Allah. Mari kita renungkan bagaimana hidup kita sekarang ini. Apakah selalu menjadikan sabda dan kehendaknya pegangan hidup kita, sehingga akhirnya kita mampu untuk menjadi ikan-ikan yang baik yang siap dimasukkan ke dalam pasu untuk menikmati kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan ke dalam pasu. Dan semoga kami semakin mampu menyingkirkan ego-ego kami dan mencari kehendak-Mu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami hanya senantiasa melaksanakan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya hidup dan karya-karya kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Maka bantulah kami umat-Mu yang sedang bergejolak, imannya dangkal, agar mereka tetap
melaksanakan kehendak-Mu dengan meninggalkan ego masing-masing. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau bantu dengan rahmat kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai, agar mereka semakin yakin akan cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari mara bahaya. Pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan, pola hidup sehat, booster kedua, agar kita benar-benar sehat dan jauh dari virus corona. Maka saya mengajak masing-masing menjaga diri demi keselamatan pribadi maupun keselamatan sesama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang boleh menjadi sumbangan bagi gereja dengan cara masing-masing, lewat doa, tenaga dan dana, sehingga kita bisa berpastoral dengan baik. Saya masih mengundang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung pastoral kita. Semoga dengan itu kita semakin mampu untuk berpastoral dengan baik, karena gedung telah terisi dengan sebaik-baiknya. Saya undang semuanya untuk ambil bagian dalam pengisian gedung itu. Saya masih mengundang juga umat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan wilayah dan paroki. Dan kalaupun ada yang kurang berkenan, bisa kita bicarakan, bukan menyebarkan kemana-mana. Mohon umat dapat mengerti situasi yang ada. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.